untuk belajar? Siap. Baik, KM, Faris tolong siapkan dulu untuk pelajaran hari ini. Dan Siap. sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar hari ini? Siap. Sebelumnya tadi kalian sudah scan barcode untuk masuk kelas? Sudah ya. Baik, coba Bapak lihat kesiapannya semua berdiri terlebih dahulu. Coba lihat kiri kanan. Ada sampah tidak? Itu Keisha, kamu tas basah di gendong, kan mau belajar. Ya, tidak ada sampah. Rapikan bajunya, masukkan ke dalam. Ya, baik untuk penyemangat, masih ingat tepuk PPK? Masih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Cinta produk Indonesia. Aku cinta, Anda cinta, semua cinta, produk Indonesia. Yes, yes, yes. Silakan duduk kembali. Sesuai dengan mata pelajaran kali ini, yaitu mata pelajaran IPS Ekonomi mengenai perdagangan Internasional. ya itu yang telah kita bahas itu mengenai perdagangan internasional ditambah dengan perdagangan bebas internasional. Ya. Ada yang tahu mengenai perdagangan cum? Ya, perdagangan itu jual beli. Kalau internasional, cum dulu. Iya, iya bagus. Namanya Bapak Ciki. Ya. Mantap besok. Kamu Astagfirullah. belajar yang serius, ya. Jangan banyak bercanda loh. Nanti apa namanya kalau sering bercanda belajarnya kamu kurang benar. Terus apa aja yang mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Ada yang tahu? Ya, kondisi alam, betul. Bapak terangkan sedikit ya, apa lagi? Memenuhi setiap kebutuhan. Betul. Apa lagi itu? Pertama, kondisi alam. Jelas. Iya, Pak. Sumber daya manusia. Bapak jelaskan sedikit. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Pertama, contoh. Indonesia kaya akan nikel. Ya. Sementara untuk bahan bakar mobil itu memakai nikel, maka karena melimpah di sini nikelnya, diekspor nikel tersebut ke Jepang, Jerman atau negara yang lainnya yang membutuhkan. Begitu pula dengan yang lainnya, misalkan gas dari Rusia, karena negara kita kekurangan gas dan minyak bumi, akhirnya kita mengimpor barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Paham ya? Coba untuk apa yang dimaksud dengan ekspor? Ya,
pengiriman barang dari dalam negeri. Betul. Mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar Negeri. sebaliknya impor, Cul. Ya. Menerima barang dari luar negeri ke negeri kita. Menerima atau mengirim dari luar negeri ke dalam negeri ya di kita. Contohnya ya ekspor apa? Contoh ekspor. Ya, kalau di India itu sapi itu hewan nggak boleh disembelih, makanya dari impor lagi. Apalagi makanan nih kuliner. Snack, jajanan dulu mie. Kita banyak mie mau jadi impor. Seafood boleh banyak. Mana-mana. Setiap bulan Ramadan apa makanan? Nah ini ya, tolong dimasukkan emailnya dan juga diisi. Waktunya 10 menit aja dari sekarang. Berarti satu soal 1 menit ya. Soalnya coba dilihat aja, dibuka. Nanti ada. Bapak akan bagikan ke Saskia, tolong Saskia dibagikan lagi ke teman yang lainnya ya. Bentar. Oh, habis baterai ya? Barang dan jasa tujuan dan mendapat keuntungan adalah yang keempat kebijakan lagi yang udah kirim ke Bapak langsung dan kalian bisa lihat hasilnya nilainya berapa. Nilainya 100. Nilainya berapa? 50, gak apa-apa. Ini berapa nilainya? 70 lumayan ya. Gak usah, bisa masuk ke daftar nilai Bapak ya. Baik, untuk selanjutnya, nah ini mengenai tentang penjelasan mengenai perdagangan internasional. Coba disimak baik-baik. Faktor pendorong perdagangan internasional ya. Pertama, adanya perbedaan harga. Jelas antara negara satu dengan negara yang lain itu harganya berbeda ya, tergantung kurs valuta nilai tukar rupiah terhadap dolar. Terus keanekaragaman kondisi geografi. Indonesia sekarang zamannya beras naik, betul? Kalau makan itu diganti dengan roti bisa tidak? Bisa. Sebenarnya bisa, sama-sama mengandung karbohidrat. Tetapi karena bangsa Indonesia seleranya tinggi terhadap nasi, makanya nasi atau beras mahal dan langka dimanapun selalu. Penghambatnya selain faktor pendorong ada faktor penghambatnya. Yang pertama, kebijakan proteksi ya, yaitu untuk melindungi produk dalam Negeri. Misalkan pemerintah mengeluarkan bahwa kualitas kain Indonesia dengan Cina jelas berbeda. Di perdagangan internasional itu ada organisasi-organisasi yang membentuk sebuah wadah untuk pertukaran barang dan jasa atau jual beli barang dan jasa itu dalam kelompok-kelompok organisasi internasional seperti yang ada di ASEAN. Itu ada MEA namanya ya, atau AFTA, betul. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, Bapak akan membagikan tentang LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik.
ya, kalian membentuk sebuah kelompok yang telah Bapak bagikan yang kemarin, ya. Silakan duduknya berkelompok. Nanti Bapak akan jelaskan. Yang kemarin Gimana ya? Kursinya saudara. Ini ada yang tidur. Kurang. Kan di sini setiap kelompok yang pertama mampu menjelaskan konsep mengenai organisasi yang berkaitan dengan perdagangan bebas, ya. Baik dari latar belakangnya, baik daripada tujuannya dan juga anggota-anggotanya. Kelompok 5 kelompok 6. Boleh. Oke, buatnya ada di anggota. Ya, anggota negaranya siapa aja? Oh, negara. Baik, kasih semangat untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Asia Pacific Economic Corporation adalah tujuannya memperkuat kerjasama ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, memfasilitaskan perdagangan dan investasi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada poin. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Nadisha dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa tujuan utama. Utamanya adalah membuat komunitas dan mendorong perdagangan dan di seluruh daerah Asia Pasifik. Cukup. Kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang menamakan saya sendiri Vina Noviana. Saya Korea Melia Jafar. Saya berkembang dalam rangka mengatasi tantangan ekonomi global seperti pertumbuhan yang berkelanjutan, stabilitas keuangan, dan pengentasan kemiskinan. Anggota G20, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman. Seperti yang mencari keuntungan juga, ekspor impor, pastikan dapat untung. Harus apa? Cukup? Oke, ada yang mau dibantah di pernyataan tersebut? Nah, ada lagi yang bertanyakan? Cukup ya? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Eropa. Sebelum kami menjelaskan dan menjawab, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Janda Adisa. Perkenalkan, namanya Natasha. Perkenalkan, saya Dara. Perkenalkan, nama saya Tasya. Jadi, aku akan menjelaskan masyarakat ekonomi Eropa atau European Economic Community adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Latar belakang berdirinya MI adalah dibentuk atas dasar kondisi ekonomi dan politik negara Eropa pasca perang kedua mengalami perpecahan. Tujuan dari MI yaitu MI menegaskan tujuannya antara lain meningkatkan kerjasama dengan ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Anggota di antaranya terdiri dari 27 negara, yaitu Australia, Belanda, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hungaria,
Irlandia, Italia, Kroasia, Serbia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Romania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Mungkin penjelasan dari kami sekian. Mungkin ada yang akan bertanya. Dilakukan oleh MUI terhadap Indonesia. Gak ada yang Berubah jadi Uni Eropa. Karena emang judulnya juga nih masyarakat ekonomi Eropa. Jadi itu masyarakat Eropa. Gak ada yang Kenapa berubah jadi Uni Eropa? karena emang judulnya juga nih masyarakat ekonomi Eropa. Jadi mesti buat masyarakat Economic Community. Kata yang didasar adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya di Eropa, di Asia, Oh. di Eropa. kan Eropa benua gitu. Benua ya ada. Nah. Baik, silakan. Pertama saya Korea Media dari kelompok 6. Bagaimana MI berkontribusi terhadap stabilisasi nilai tukar rupiah? Ini kan kami merenungkan sebentar jawabannya. Ya, diskusi Bagaimana menukar rupiah? Ke dolar. Nanti saya akan menjawab pertanyaannya. Oh ya sudah. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara menukarkan uangnya? Melalui transaksi bank kan banyak. Ada dolar. Ada dolar, ada rupiah. Tergantung mau nukarin apa, uangnya mau kemana, bisa dari bank. Kan di Indonesia ada khusus untuk menukar uang Pak. Perkenalkan, nama saya Pranika dari kelompok 6. Baik, silakan. Bagaimana dampaknya terhadap likuiditas mata uang domestik di Indonesia? Pina dulu silakan. Silakan. Saya perkenalkan, saya dari kelompok 6. Ingin menanyakan apa keuntungan unit pelaku usahanya? Salah satu dampak yang dihasilkan oleh bentukan organisasi ini adalah menstabilkan ekonomi global, termasuk Indonesia, di mana keseimbangan ekonomi dijaga oleh MI berhasil mengurangi fluktuasi nilai tukar mata uang dan harga Baik, sekian saya jawab dulu tutup. Udah bukan saya curhat. Ini mau nanya. Maksimal 3 ya, maaf tadi gak ada briefingnya. Iya, maaf ya. Bukan saya curhat. Bukan saya curhat. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang LKPD nomor 2 tentang AFTA. AFTA ialah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk daerah perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di daerah regional ASEAN. Selanjutnya dari siapa? Ini. Aku dong. Aku dong. Siap. Siapa lagi? Mau ditampung dulu pertanyaannya. Kan saya Korea Media dari kelompok 6 sebutkan beberapa langkah konkret yang diambil oleh negara-negara ASEAN untuk mencapai tujuan. Yo, soalnya ambil dulu itu kan soalnya. Tadi apa? Sebutkan beberapa langkah konkret yang diambil oleh negara-negara ASEAN untuk mencapai tujuan AFTA. Langkah-langkah konkret anggota ASEAN. Untuk tujuan AFTA. Tampung aja dulu yang lainnya. Ya, silakan. Saya Rahmat dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana pengaruh AFTA pada negara Indonesia? Bagaimana pengaruh AFTA terhadap negara Indonesia? Mau lagi nggak soalnya? Udah, sudah paham. Melimpahkan produk-produk luar negeri yang dapat mematikan produk dalam
Tuh cukup. Oke. Bapak tuh satu lagi. Yang lainnya mau nanya tuh boleh silakan. Ya mau dijawab langsung atau nanti aja. Bagaimana implementasi akan mempengaruhi sektor industri Indonesia? Mau ditambah lagi? Yang tidak bisa menjawab pertanyaan ke Bapak dibantu. Tadi itu dibantu. Ini kan baru kelas 7. Boleh? Ya silakan. Ini jawaban dari Bapak belum mengerti pertanyaan bagaimana dampak dari aptat terdiri dari aptat. Bagaimana? Sebutkan. Sebutkan dan jelaskan dampak. Jelaskan. Kalau jelaskan harus sebutkan. Ayo. Sebutkan. Ya sebutkan dampak. Sebutkan dampak dari terjadinya aptat. Dampak terjadi. Nah, ya silakan dampaknya. Kalau dampak itu ada segi positif dan juga dari segi negatif. Monggo. Raisa mau menjawab? Nah, ini ada. Dampak negatifnya adalah meningkatnya produk-produk luar negeri yang dapat mematikan produk dalam negeri. Tuh. Positifnya dan dampak positifnya menciptakan perubahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar Pak. Perkenalkan, nama saya Rafa dari kelompok 1. Saya akan menerangkan KPD nomor 1 MEA. MEA merupakan bahasa bebas di daerah Asia Tenggara sesuai dengan namanya negara-negara yang tergabung dengan ialah negara-negara ASEAN. Ada yang mau ditanyakan? maksimal 2 berarti buat satu kelompok kan? Iya. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang LKPD PT Award Trade Organization yang beranggota Aulia Rosalia Riva latar belakang batin WTO hasil dari perundingan WTO. hasil dari perundingan multilateral yang berlangsung dalam antara Uruguay. Tuh, kamu tinggi pangarekamu tinggi. Caranya kalian bermain mono Wajar, tuh, beneran. dari mulai start sampai akhir di sini ya. Itu pemenangnya berarti sudah sampai di sini. Ada hambatan-hambatannya berupa ada pertanyaan-pertanyaan ya dan juga pengambilan kartu. Kartu ini dari nilai 1 sampai 6. Tapi hati-hati. Ada yang nilai ini berarti dia tidak bergerak, dia di tempat. Terus ada yang seperti ini, ya. Kalau yang seperti ini yaitu jackpot. Nah, yang ini berarti mundur, ya. Ini. Coba kita bermain dulu ya. Dikocok, siapa yang mau kocok? Nah, dikocok. Ini juga pertanyaannya Bapak kocok dulu. Ini pertanyaan. Apa ya? Kosong. Ya nggak apa-apa, berarti dia tidak bergerak. Nah, bentar. Untuk peraturannya, coba. Dan Bapak kasih tahu dulu. Kalau ini berarti bergerak 3.
Kalau ini bergerak, nah ya ini untuk angka-angka bergerak ya. Nah untuk ini yang hitam merah yaitu jempol. Yang ini terus maju 4 langkah, ya. Berarti beruntung kalau dapat ini, biar cepat sampai. Nah kalau misalkan yang ini mana? Nah ini mana itu? Oh, yang plus 2, Pak. Yang kartu tadi. Nah yang kartu ini kuning berarti mundur 3 langkah. Kalau dapat ini 3 langkah. Kalau yang hijau itu 1 langkah. Kalau yang merah 4 langkah mundurnya, ya. Nah terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan kesempatan itu maju 2 langkah. Bagi yang bisa menjawab. Bagi yang Tidak bisa. menjawab pertanyaan esai atau dana umum, ini ya esai, ini untuk 2 langkah. Kalau dapat pertanyaan, kalau bisa menjawab berarti mundur. Yang ini berarti maju 3 langkah atau mundur 3 langkah. Paham? Baik. Harus dijawab sama pesertanya. Ya, pesertanya. Yang lain, Wah, sulit. yang cepat sampai duluan langsung dapat hadiah. Ya. Baik. 4. 1 berarti simpan di sini. Bukan. Bapak 2. 2 ini. Apa namanya, Cu? Yang pokok. 4 maju 4 langkah. Kesini kesini. 2, 3, 4. Berarti ambil pertanyaan. Apa ini pertanyaan apa? Dana umum. Pilihan ganda, silakan diambil. Baca. Faktor yang tidak termasuk latar belakang mempunyai perdagangan internasional adalah Hah? C. C. Betul. Berarti naik 2 langkah. Bebas parkir. 1, 2. Lanjut. Ini dulu, Pak. 3. 3. Naik 2. 1 berat 2. Berarti esai. Jawab. Esainya, Pak. Iya. Berarti yang tadi kartunya tadi, Pak. Selanjutnya. Pegang kartunya. 5. Maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4. Silakan ambil. Pegang. Tujuan adanya kebijakan perdagangan internasional melindungi produk dalam negeri. Oke, memimpin 2. Silakan kelompok. Bapak terserah. 6. Kuning mundur 3 langkah. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini bisa dijawab, berarti selesai. Bukan manfaat. Nomor 5. Nomor 5 adalah jawabannya betul. Maju 2 langkah. Otomatis pemenangnya adalah Saskia. Pertemuan selanjutnya yaitu kita materinya mengenai tentang ekonomi kreatif ya. Baik, itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Silakan beres-beres. Pimpin untuk berdoa. Istiadat.